balik lagi di podcast The United Wave bersama gue Makario Samuel aka Ios. Dong Fangsu. Alan Smith. Wah, kalau gitu saya Kobi Mainu. Kebaikan berjemur nih. Yes, United naik ke peringkat 15. Sekian United naik. Ya, terima kasih telah mengikuti podcast ini. Oke. Cepet aja. Ya, jadi United habis aja menang melawan Aston Villa dengan skor 2-0 ya. 2-0, meyakinkan. 2-0. Meyakinkan. Iya, tapi lawan 10 orang. Ya, tapi tetap aja itu adalah tapi kan Win is a win. Mau Win is a win. ngomong 10, mau lawan 9, 12. 8 ya. Menang ya menang aja udah. Tapi kita memang harus berterima kasih juga sama Dibu ya. Dibu, Karena Emiliano dia Martinez. Ya, karena dia sudah memberikan kode kalau dia pengen ke Manchester Lu tau kan United. kenapa dia kartu merah? Ya sengaja Turun, ya kan langsung itu dia tuh nggak masuk ke ruang kondak. Langsung tapi dia tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak. Gitu. Selagi tadi Altai bikin blunder yang Hampir hampir aja itu disahkan jadi gol. Emiliano Martinez masuk tuh celahnya. Anjir, Altai udah bikin tuh langsung sini sodorin gua kontrak. Langsung kontrak. Nggak, karena emang kesian Aston Villa tadi tuh minimal kalau tadi seri aja dia kayak lolos deh, seingat gua ya. Iya. Naik kan. Cuman Naik peringkat hanya beda 5 1 ya. poin. Cuman Iya. beda 1 poin Iya. gitu dan memang Aston Villa mati-matian sih sebetulnya. Mati-matian ku bela Aston Villa. Nggak, emang harusnya gue mikirnya mas ya, udah Aston Villa biarin aja menang, dia masuk Liga Champion, dapat duitnya buat beli Marcus Rashford. Cuman ternyata kan keadaan Itu kan plan Anda. plan Anda. Tapi plan Tuhan siapa yang tahu. Siapa yang tahu? Tapi gini, ngomong di babak pertama ya, line up-nya mengagetkan ya. Iya. Onana nggak dibawa, Alejandro Garnacho nggak dibawa karena beberapa jam sebelum pertandingan ini, tepatnya dari kemarin, Alejandro Garnacho dikabarkan mau keluar. Ada gaduh-gaduh setelah Garnacho melakukan interview. Betul. Tapi apa ya? Menurut gua terlalu cepet sih kalau si MU tuh bikin statement seperti itu. Karena dengan bikin statement seperti itu, Mas, sama seperti kejadiannya Federico Chiesa di Juventus awal musim. Kan dari awal si Mota ngomong, gue nggak pakai Chiesa, makanya cuma 15 juta. Coba dia diam-diam. Lebih kan 15 juta, 100 bisa tuh. Jadi kelihatan kayak ini pemain nggak kepake. Nggak pakai, makanya Jadi harganya berapapun akan turun. dilepas. Nah, Ya. itu salah. Jadi banget. harus Trik marketingnya kurang bagus ya. Kurang bagus. Jadi harus dibilang kalau Garnacho itu aset terbesar kami. Iya, 100 juta tuh pasti harganya. Iya, makanya. Sangat 100 juta juga, Mas. 60 lah. Ya segitulah. Kalau 100 kan Bruno. Ya kalau Garnacho ini ngomong dijual Bruno emang. iya Mas, katanya 100 juta Mas. Gini. Nah, Tapi sih Mas Nurut kalau- aja lagi gue. Tapi kalau 100 juta sih jujurnya lepas aja sih menurut gua. Tapi Udah 30 sekarang. 30 ya? tahun ini tapi 31 Tahun ini September 31. besok. Cuman gimana ya, kayak sayang sih kalau dia pergi ya. enggak, gua pengen Bruno Pensiun. di sini. Udah jangan Iya deh. sih, jadi legend ya. Dia kayak main 4 tahun lagi masih bisa. Gitu. Masih oke ya. Ini mau ngomongin match apa berita? Iya, ini dulu? kok jadi Berita ngomongin dulu, iya Bruno sih. Tapi Gimana sih? Profesional dong. Kan Tapi menurut review. Tapi menurut gua Mas, Alejandro Garnacho tuh kalaupun dijual 40 atau 50, tapi kalau ada klausul buyback atau klausul next percentage sale. Jadi kalau Penjualan. dijual dibeli lagi itu Gua nggak mau. Kalau gue jadi pemilik MU nggak mau gue lepas aja permanen, nggak ada klausul Serius? buyback. Karena dari attitude-nya udah jelek. nggak ada hubungannya sama Dia klausul, nggak ada hubungannya sama attitude. Iya, maksudnya kalau buyback ya kan maksudnya attitude dianya loh, gitu loh maksudnya. Ya udah berarti ya klausul next percentage sale, atau kalau misalnya dia pindah ke klub itu tiba-tiba juara Liga Champion atau apa atau Liga, ya United bisa dapat duit. Iya, dapat persenannya kan lumayan ya kan. Gitu. Jadi Siapa sih orang ini kok? orang ini udah mau siap-siap berangkat ke Malaysia soalnya. Dia Selasa. Ya oke, Jadi kalau kalau bisa ngomong balik match lagi, ya. balik lagi Tadi ngomongin match. 30 menit pertama sih oke sih. Iya. 30 menit pertama sebetulnya bagus mainnya. Gimana? Mas? Tapi abis itu setelah itu agak kendor ya. Iya, kendor. Lagi lebih ke boring. Joseph aja sampai boring ya kan. babak pertama, Iya, Joseph ya kan? Simatupang aja sampai boring tuh. Gimana Mas? Kok diem aja nih? Ini menurutku kenapa ya nggak bisa main seperti ini lawan Tottenham gitu. Tottenham. Lebih tenang menurutku. Kayak ada powernya gitu tadi. Lebih tenang dan kayak emang tahu apa yang harus dia lakukan, dan belakang termasuk solid loh. Si Maguire dan Lindelof dan Aiden Heaven. Bukuan dong. ngemeng-ngemeng. Apa tuh? Solid. Bu Mega ya. Ngemeng-ngemeng. Tadi tuh cuman si Heaven doang ya yang sama Baindir kan? Apanya tuh? Yang main di Spurs kan? Iya. Spurs. Itu tim sama kan? Cuman 2 orang itu doang kan? Oh iya. Selebihnya tim yang sama lawan kan? Spurs. Beda ya main ya. Beda. Apa ya? Apa yang salah? Makanya apa? Mungkin. Apa yang salah? Nggak, tapi ya gue udah bahas kemarin di podcast kemarin soal lawan Spurs ya, kayaknya ya aneh aja sih sama Spursnya mainan bertahan Mas.
Dan Low MU block lagi-lagi ya, low pusing. block ya. Iya. Ini Gara-gara Aston low Villa. block bikin kita jadi goblok. Aston Villa ini ada ambisi lebih untuk bisa cetak gol. Iya, bisa makanya masuk mereka gitu kan. main agak terbuka juga. Nah, si Tottenham kemarin kan cenderung kayak gimana caranya mereka hati-hati nggak dapat gol dan Iya. dan yang terjadi ya itulah United kayak lengah aja di golnya yang terjadi ya yang itu Iya, berarti golnya Brennan jelek banget. Robson, Brennan Johnson. Brennan Johnson, iya. Ya udah itulah. Ya oke, masuk babak kedua. Babak kedua nih. permainan Oh enggak, babak 1 sih itu cedera, Mas. si Mazraoui. Mazraoui cedera. Hamstring. Ya. Aduh, akhirnya diganti Dia ke Dalo. Malaysia. Itu gila sih Mazraoui. Kayaknya enggak deh. Mazraoui diganti Dalo, babak kedua Dalo diganti sama Maino. Iya. Enggak, gue rasa Mas Ray tetap datang sih. Tiket udah dibeli. Iya sih. Ya Kan elah kata di cancel. Seripan ya? Iya ya elah. Iya juga sih ke bisa Hong Kong refund. juga nggak apa-apa sih. Iya benar juga sih. Buat jalan-jalan lah nyarasin Asia kan gitu. Ya, masuk babak kedua, permainan mulai. Tadi gol tuh menit berapa ya? Si Ahmad. Berapa ya? 80 kayaknya, mulai 80. Gua 80. Iya. 80 baru mulai ada gol. masuk sih. 80 udah 80 sekian gitu kayaknya. Babak kedua menit-menit awal masih permainan masih belum 76 Mas. 76 sama 87. Tapi ada beberapa kali peluang Banyak, United iya. yang Højlund. Ya. Højlund offside. Højlund offside. Ada sama satu gol, yang- ada satu golnya Højlund yang offside. Ya. Terus sama yang Tiang. Iya, Casemiro Casemiro. Tiang. Dalo Casemiro. Dalo kena Dalo Dalo dia. Tiang babak Tiang. pertama. Iya. Banyak juga ya sebetulnya peluang United banyak ya. peluangnya. Memang lebih banyak yang bilang ini tim apes. Iya sih. Banyak peluang nggak bisa cetak gol gitu loh. Yang kena tiang, yang udah ada peluang kayak tadi si Højlund, yang babak kedua dia udah dari kanan lari, ditabrak jatuh. Terus ada lagi yang dia akhirnya karena kayaknya tenaganya habis ya. Iya, Terus iya, dia akhirnya nendang tuh jadi pelan gitu. Dorgu hari ini by the way bagus loh. Iya Ya, nggak sih? ya udahlah Dorgu perasaan saya Dorgu being Dorgu as usual ya. crossingnya oke lumayan. Dan Altebaindir ya tadi doang tuh satu ada blunder dan ya golnya bagus ya. Golnya Bruno Fernandes, golnya Amat ya. Amat ya. Itu crossing Bruno cuman Bruno yang punya. Dan tadi gue liat beberapa kali tuh kayak waktu mereka mau counter attack tapi pemain MU tuh bisa ngekat bisa Interceptnya dan bagus ya. akhirnya counter lagi itu harusnya main kayak begitu sih gitu dan ya Aiden Heaven juga main pertandingan ini cukup oke bagus ya. Aiden Heaven Harus bagus ditarik dan keluar ya. iya karena Kasih farewell match untuk Johnny Johnny Evans, Evans, Lindelof, dan juga Eriksen. Akhirnya dan Eriksen pun dapat gol. iya dapat gol Give away dari Bruno ya. Bruno gara-gara kasih- Amat tadi ya. Iya. Ya, Amat tadi dilanggar, diinjak Amat di dalam kotak penalti walaupun boleh di luar. Parah tuh diinjek ya mukanya. Enggak, bukan kaki. Kaki dong, kaki dan ya pokoknya sih lagi-lagi ya tetap Mas walaupun memang lawannya 10 orang tapi kan kita bisa cetak gol tapi gue lihat sepertinya ya tim United musim depan akan seperti ini. Tapi siapa yang akan keluar kita. Ya untuk musim depan sih gue nggak terlalu banyak ekspektasi tinggi ya. Gue cuma berharap ini tim lebih membaik aja. Lekas membaik, terus manajemen juga mendukung sepenuhnya 100% Ruben Amorim buat ya apa ya menyetujui atau apa ya bahasanya kayak menyepakati lah transfer yang diinginkan. Mensupport. Iya itu maksudnya. Tolong supportnya dong. Iya. Anda diem aja. Otak Anda udah mau ke Malaysia. Sama sekali lagi. Iya, udah pengen banget apa nih? Masih kandar. Enggak, aku masih keinget apa yang ketinggalan di rumah ya gitu. Karena balik ya. Paspor udah bawa. Iya. Tapi ya gara-gara Garnacho sama Onana keluar tiba-tiba kemarin gue kepapar satu artikel ternyata di musim pertama Ruben Amorim di Sporting Lisbon 2020 Maret dia masuk 3 bulan setelah Bruno ke MU tuh. Nah itu di summernya dia ternyata menjual dan meminjamkan 17 pemain Sporting Lisbon. Dan di musim itu juga dia langsung juara Liga Portugal. Dan kalau nggak salah kalahnya cuma sekali lawan Benfica. Gila sih. Itu gila sih. Kalau kejadian, turun mesin. Kalau bisa kejadian di MU, ya bersyukur banget alhamdulillah. Bersyukur banget kita punya Ruben Amorim. Tapi ini MU. Nah, pressure-nya lebih gede ya. Iya. Udahlah, kita nggak usah bahas terlalu panjang biar kita bahas tentang spekulasi transfer ini nanti pas off season. Tapi ngomong-ngomong kan kita mau ke Malaysia. Iya. Ya, kalau bisa dipikir-pikir ya kayak Bang Mardel, Mas Ibnu, apalagi mereka kan setelah paginya itu kita kalah UEL ya kan di final, tapi Dia dia langsung sorenya pergi. langsung berangkat ke Manchester, begitu juga kita ya kan.
setelah beberapa hari final kita harus berangkat ke Malaysia, Podcast ketemu dulu. pemain Manchester United dengan rasa yang hambar. Iya. Tapi Tapi itu setia namanya. setia namanya. Karena apa, Yos? Ngomong-ngomong soal Setia itu adalah komitmen. Nah, Elah. Iya kan? Yuk nonton MU di Malaysia. Jangan lupa beli tiket pesawat dan hotel murah meriah di tiket.com. Selama di Malaysia, kita juga rekomendasiin banget buat nginep di Melia Kuala Lumpur. Lokasinya strategis, nyaman, dan dekat kemana-mana. Jadi cocok banget buat yang mau jalan-jalan sekaligus nonton bola. Dan pakai juga nih kode promo kita Fly United Wave buat penerbangan. Buat beli tiket pesawat pakai Fly United Wave. Dan buat beli hotel, Stay United Wave. Dan bisa dapat instant cashback sampai 600.000 loh. Dan ini berlaku buat domestik dan internasional. Nah, dicatat guys, berlaku untuk domestik dan internasional. Kalau kalian lupa kode vouchernya, dimundurin aja. Ya. Jadi kode voucher pesawat apa, kode voucher hotelnya apa. Ya. Ntar kalian tinggal masukin, nanti ada potongan harga, cashback, dan segala macam. Ceritanya udah dimundurin nih. Kode pesawatnya Fly United Wave. Nah. Kalau buat nginep, Stay United Wave. Ya, itu Berlaku dia. buat internasional dan domestik. Jadi nggak buat di Malaysia doang ya? Ya. Kemanapun bisa. Jadi gitu. jangan lupa pakai kode vouchernya. Kalau nggak dipakai, sayang banget sih. Jadi beli tiket murah di aplikasi tiket.com. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Keren, tiket.com. Ya, jadi segitu aja kita membahas pertandingan ini, penutupan ini dengan kemenangan indah. Ya, walaupun tetap masih ada agak pahit-pahit sedikit nih di hati. Ya, ini, pahit-pahit kan? sedikit. Tapi gua nggak happy apa-apa. hari ini. Happy. Ketemu West Brown aku hari ini. Wes, sombong. Udah kalau gitu terima kasih. Sampai jumpa di podcast atau konten selanjutnya. Ya, tungguin kita. Tungguin di Malaysia. aja. Pokoknya cek YouTube kita sama Instagram kita. Yes. Dadah. Thank you guys. Bye.